Halo, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, terutama buat yang sehari-hari bergelut di kelas sejarah. Gimana sih caranya biar kelas itu nggak cuma jadi sesi ceramah yang satu arah? Gimana caranya kita bisa melampaui metode tradisional itu? Nah yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, semua ini sebenarnya berangkat dari satu prinsip dasar yang super kuat. Coba deh lihat kutipan dari Bonwell dan Eisen ini, udah dari tahun 91 loh. Intinya tuh sederhana banget tapi ngena. Siswa itu belajar lebih efektif kalau mereka terlibat aktif, bukan cuma duduk manis dengerin. Keterlibatan itu kuncinya. Hayo, ngaku deh. Kita semua pasti pernah kan ngalamin yang kayak gini. Guru di depan ngejelasin rentetan tanggal, nama-nama, peristiwa, sementara kita di belakang udah berjuang keras biar mata tetap melek. Nah, model pembelajaran yang pasif kayak gini nih, yang sekarang mau coba kita ubah. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Jadi ini bukan cuma soal nambahin beberapa teknik mengajar baru ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mengubah cara kita memandang proses belajar itu sendiri. Sebuah pergeseran fundamental dari yang pasif menjadi aktif dan memberdayakan siswa. Dan ini bukan cuma teori atau omong kosong loh, ada datanya. Coba lihat angka ini, 1,5 kali. Sebuah studi gabungan yang besar oleh Freeman dan kawan-kawan menemukan fakta keren. Siswa di kelas yang menerapkan pembelajaran aktif, kemungkinan gagalnya itu 1,5 kali lebih rendah. Ini angka yang signifikan banget. Ini bukti nyata dampak positifnya. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran aktif itu? Definisi dari Bonwell dan Eisen ini menurut saya cakep banget karena simple tapi padat. Ada dua komponen utamanya. Pertama, siswa melakukan sesuatu, nggak cuma dengerin. Dan yang kedua, ini yang sering kelewat, mereka juga memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Jadi ada aksi plus ada refleksi. Keren kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Anggap aja ini semacam kotak perkakas mengajar Anda yang bakal kita isi bareng-bareng dengan beberapa strategi yang simple tapi dijamin efektif buat bikin kelas jadi lebih hidup. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling gampang diterapin. Think, pair, share. Sesuai namanya, ada 3 langkah. Pertama, pikirkan. Kasih pertanyaan, lalu kasih jeda waktu biar siswa mikir sendiri-sendiri. Ini penting, biar semua kebagian mikir, bukan cuma yang paling cepat ngomong. Kedua, pasangkan. Mereka diskusi sama teman sebangkunya. Ini ngebangun rasa aman buat ngeluarin ide. Baru deh yang ketiga, bagikan. Ide yang udah matang didiskusikan berdua, dilempar ke forum kelas. Cara ini ampuh banget buat naikin partisipasi. Selanjutnya ada yang namanya gallery walk. Nah ini seru banget karena benar-benar bikin siswa bergerak nggak cuma duduk terus. Coba bayangin, kelas Anda diubah jadi galeri atau museum mini. Di setiap sudut ada stasiun yang isinya bisa foto, poster, atau kutipan sejarah. Siswa jalan berkelompok dari satu stasiun ke stasiun lain sambil diskusi. Efektif banget buat ngebahas banyak sumber belajar dalam satu waktu. Dan yang ketiga, debat sejarah. Eits, ini bukan debat kusir ya. Tujuannya adalah melatih siswa untuk membangun argumen yang didukung oleh bukti. Coba deh lempar pertanyaan yang agak abu-abu misalnya. Apakah kultur stelsel itu cuma negatif aja dampaknya buat masyarakat Jawa? Pertanyaan kayak gini kan maksa mereka buat cari bukti, lihat dari berbagai sudut pandang, dan akhirnya sadar kalau sejarah itu kompleks, nggak sesederhana hitam dan putih. Oke, kita udah punya beberapa teknik di kotak perkakas kita, tapi ada satu hal yang jadi mesinnya yang ngegerakin semua teknik tadi. Apa itu? Seni bertanya. Yap, pertanyaan yang kita ajukan itu bisa jadi kunci yang mengubah siswa dari penerima informasi pasif jadi seorang detektif sejarah yang aktif. Dan ini adalah poin paling pentingnya. Inti dari belajar sejarah itu bukan tentang menghafal jawaban yang sudah ada. Justru sebaliknya, tentang belajar mengajukan pertanyaan yang lebih cerdas, lebih dalam. Tugas kita sebagai pendidik yaitu memantik rasa penasaran mereka.
Coba deh kita lihat perbedaannya. Pertanyaan level rendah itu kayak, kapan Sumpah Pemuda dideklarasikan? Jawabannya pasti, cuma menguji ingatan. Sekarang bandingin sama pertanyaan level tinggi. Seberapa signifikan sih Sumpah Pemuda dalam mempercepat kemerdekaan? Nah, ini kan beda banget. Pertanyaan ini membuka pintu buat diskusi, analisis, bahkan perdebatan. Inilah tangga yang harus kita bantu siswa naiki. Tentu saja saya tahu. Mendengarkan semua ini mungkin bikin Anda mikir, wah kayaknya ribet ya. Waktunya cukup nggak? Nanti siswanya mau nggak? Kelasnya jadi berisik nggak? Tenang, tenang. Itu semua adalah kekhawatiran yang sangat wajar. Yuk kita hadapi satu persatu. Untuk setiap rintangan ini sebenarnya ada solusinya kok. Misalnya, soal waktu dan kurikulum yang padat. Kuncinya adalah fokus pada kedalaman, bukan keluasan. Pilih topik paling krusial untuk dibikin aktif. Terus, gimana kalau siswa menolak? Coba mulai pelan-pelan dan yang penting jelaskan ke mereka kenapa kita pakai cara baru ini. Takut kelas jadi ribut? Justru sebaliknya. Siswa yang sibuk dan terlibat biasanya lebih jarang bikin onar. Kuncinya ada di instruksi yang jelas. Jadi, gimana cara mulainya? Gampang kok, nggak usah langsung merombak total semuanya. Ikuti 3 langkah sederhana ini. Pertama, pilih satu. Ambil aja satu teknik yang paling Anda suka, misalnya think, pair, share tadi. Kedua, terapkan. Coba pakai teknik itu secara konsisten selama beberapa minggu. Ketiga, dan ini yang paling penting, refleksi. Lihat lagi apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, gimana reaksi siswa. Ingat, ini adalah sebuah proses, bukan sulap satu malam. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan. Lupakan sejenak semua teknik dan teori yang mungkin terasa rumit. Coba pikirkan satu hal saja. Apa satu pertanyaan pertama yang akan Anda lontarkan besok ke siswa Anda untuk memantik pemikiran mereka? Pertanyaan apa yang bisa mengubah kelas Anda dari yang tadinya cuma ruang dengar menjadi sebuah ruang pikir